Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Maisar Alif dari Prodi Agribisnis NIM 2003 40101033. Saya akan mempresentasikan tugas Pancasila, yakni dengan judul Pancasila sebagai Sistem Etika. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika tidaklah muncul begitu saja. Sebelumnya saya yakin semua ini pasti pernah mendengarkan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika, penyelenggaranya kehidupan bernegara di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut, yakni hal-hal Pancasila sebagai sistem etika ada 4. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan bermasyarakat terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada kualitas sebagai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Contoh-contoh dekadensi moral antara lain: 1. Penyalahgunaan narkoba. 2. Kebebasan tanpa batas. 3. Rendahnya rasa hormat kepada orang tua atau guru. 4. Menipisnya rasa kejujuran. 5. Tawuran di kalangan para pelajar. Kesemuanya itu menunjukkan kelemahannya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini atau sejak awal sampai akhir, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Yang kedua, korupsi yang merajalela di zaman era sekarang. Padahal para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dan menjalankan tugas para penyelenggaraannya, negara tidak dapat membedakan batas yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan untuk dan buruk. Ari Bahrain dalam Axiology of Nature menjelaskan bahwa baik dan buruknya merupakan dua hal yang terpisah, namun baik dan buruknya itu eksistensis dalam kehidupan manusia. Maksudnya, godaan dan melakukan perbuatan buruk selalu muncul ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk atau yang dinamakan korupsi, maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, simpulan Ari Bahrain, maksimal kebaikan, minimal keburukan. Dan yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak, seperti pajak motor, pajak mobil, dan lain-lain. Hal tersebut dapat dilihat kepatuhan pajak yang masih rendah. Pada peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam pembiayaan APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan mendapatkan mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tingkat tinggi, maka program pembangunan peluang dapat APBN akan dapat dijalankan dengan sumber-sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Dan yang keempat, penyelenggaraan hak asasi manusia, yaitu yang disingkat dengan HAM, dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahkan pengembangan seseorang terhadap pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan berbagai media seperti medsos, yang pelaporan itu mengenai terhadap pembantu rumah tangga, PRT, pelantaraan anak oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi kekerasan dalam rumah tangga, yaitu yang disingkat KDRT, dan lain-lain. Kesemuanya menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, di samping diperlukan sosialisasi sistem etika, Pancasila diperlukan
pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia atau HAM. Lihat di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib-nasib generasi yang akan datang, perubahan cuaca, dan lain-lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapatkan tempat yang tepat di hati masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri atau kardi atau sebagainya. Keuntungan contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau, sehingga perlu diterapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam bertindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun non-pribadi, maupun perusahaan yang terlibat. Selain itu, penganiayaan lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga perlu mendapatkan penghargaan seperti penghargaan yang lebih baik oleh atasan. Lingkungan hidup, dan yang kedua, lingkungan hidup yang nyaman, yang layak melahirkan generasi muda yang sehat dan bersih sebagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi lebih makna sebagai yang tercermin dalam anak-anak bangsa yang akan menanam pohon-pohon di pinggir jalan, atau anak-anak grup geng-geng yang menanam pohon di pinggir jalan, atau seperti contoh bunga trotoar. Itu adalah hasil dari anak geng yang kompak menanam pohon bunga-bunga di pinggir jalan seperti trotoar agar suasana lebih indah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan yang selalu saya dari awal sampai akhir yang saya ucapkan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.